Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau mempelajari tentang statistika. Nah, statistika ini kan sudah pernah kalian pelajari pada SMP atau MTS kemarin, tetapi itu masih dasarnya, di mana kita itu mencari rata-rata, rata-rata atau median, dan modus. Nah, di sini kita mau melanjutkan pembahasan pada SMP ataupun MTS kemarin. Nah, statistika. Saya ingatkan kembali ya, statistika itu sebenarnya apa. Jadi, statistika itu ada dua, yaitu statistik dan statistika. Jadi, statistik itu adalah hasil pengolahan data dan analisis data, sedangkan statistika pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data dan pengolahan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Jadi, statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data tadi, ilmu yang mempelajari tentang statistik. Jadi gitu. Oke, lanjut. Jadi, pada statistika ini ada 3. Yang pertama, kita kumpulkan datanya dulu, baru kita sajikan, terus kita olah. Kita kumpulkan itu, kita menggunakan angket, wawancara, ataupun observasi. Nah, terus disajikan lewat tabel, diagram, ataupun grafik. Terus kita mau olahan datanya itu bisa berbentuk data tunggal ataupun data berkelompok. Nah, untuk di SMP kemarin, data-datanya itu masih data-data tunggal ya, data tunggal rata-rata. Nah, di sini contoh kasusnya penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel. Nah, jadi ini kan banyak data-datanya. Ini adalah data hasil penilaian yang dilakukan guru matematika terhadap 80 siswa-siswi yang kelas 11 dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini adalah nilai-nilai matematika dari 80 siswa dan siswa-siswi. Jadi kita mau menyajikan datanya tadi itu dalam bentuk tabel. Caranya itu ada cara-caranya. Kita pertama itu kita urutkan dulu data-datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari yang terkecil yaitu 38, 48 sampai 98. Setelah itu kita tentukan banyak kelasnya. Jadi banyak kelasnya kita tentukan dengan cara 1 ditambah 3,3 dikali log n. N ini adalah banyaknya datanya. Jadi banyaknya datanya ini berapa semua? Yaitu ada 80 siswa kan. Jadi log n ini bisa kalian cari pada kalkulator ya, bisa kalian cari pada kalkulator. Log 80 yaitu 1,903 menghasilkan 37,28, terus kalian bulatkan menjadi 7. Jadi nanti ada 7 kelasnya, ada 7 kelas. Terus panjang kelas, tiap-tiap kelas itu panjang kelas bisa kalian cari menggunakan jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan ini adalah ini 98, kalian kurangkan 38, data terbesar dikurangi data terkecil. Itu adalah jangkauan. 60 dibagi 7, banyak kelas yang kita cari sebelumnya kan menghasilkan 8. Di 8 ini adalah panjang kelasnya. Sehingga ini tadi kita dapatkan kelas 1 sampai kelas 7 kan tadi ada 7 kelas, kita cari menggunakan logaritma. Terus tiap kelas itu panjangnya yaitu 8. Jadi kita mulai dari data terkecil 38 sampai 46. Nah, ini ada 8 data di dalamnya. Ada 8 panjang kelasnya itu ada 8. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 43, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46. Ya, terus
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Oh sorry, ini salah, harusnya 9 ya panjang kelasnya, karena dibulatkan ke atas. Ini kan 8,5, berarti 8,57, jadi dia lebih mendekati ke 9, harusnya ini 8, harusnya di 9. Jadi panjang kelasnya itu 9. Pas kan? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Nah, ada 9 di dalamnya. Dalam satu kelas ini ada 9. Panjang kelasnya itu 9. Nah, kita buat seperti ini tadi tabelnya. Nah, kita lihat dari 38 sampai 46 ada berapa banyak siswa yang di dalamnya yang memiliki data dari 38 sampai 46. Ternyata ada 1 orang siswa. Dan begitu seterusnya kita isi. Sehingga nanti semuanya menghasilkan 80 siswa frekuensinya. Jadi seperti itu cara penyajian data-data yang berkelompok tadi ke dalam bentuk tabel. Nah, ini kita lanjut distribusi frekuensi. Nah, ini distribusi data berkelompok. Jadi ada 3 ini. 3. Yang pertama ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Ya, ini kan median modus ini sudah kalian dapatkan kan waktu SMP atau MTS. Nah, ini yang baru semua ini, kuartil, desil, persentil, jangkauan, sampai simpangan baku. Ini baru kalian dapatkan sekarang ya. Jadi kita lanjut. Untuk ukuran pemusatan data, yaitu median modus. Median ini kan adalah rata-rata. Jadi contoh caranya itu tinggal jumlah semua data kalian bagi dengan banyaknya data. Ini adalah rumusnya. Rumusnya ini kan sigma, artinya adalah jumlah. Langsung ke contoh saja ya. Langsung ke contoh soal. Ini kan tadi data yang kalian buat. Nah, caranya itu untuk mencari rata-ratanya supaya mudah, itu kan lebih sulit ya, agak sulit ini karena datanya bukan data tunggal. Kalau data tunggal kan kalian tinggal tambah-tambah, tapi datanya ini dalam berbentuk data berkelompok, dalam bentuk range, dalam ada jaraknya lah, data berkelompok. Jadi ada langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi kalian buat kolom baru yaitu XI, di mana XI ini adalah nilai tengahnya. Nilai tengah yaitu 46 ditambah 38 dikurang 46 ditambah 38 terus kalian bagi 2. 46 ditambah 38 bagi 2 itu menghasilkan nilai tengah yaitu 42. Sama juga seperti di bawah, 55 tambah 47, 55 tambah 47 dibagi 2 menghasilkan 51. Ini adalah XI atau nilai tengah. Terus kalian kalikan FI kali XI tadi. FI ini kan adalah frekuensinya. Kita kalikan dengan frekuensi. Jadi kita dapatkan tadi kan nilai tengahnya 42. Jadi 1 kali 42 42, 5 kali 51 255, 7 kali 60 420 sampai seterusnya. Nah, terus kalian jumlahkan semuanya ini sesuai dengan rumusnya tadi kan, sigma FIXI. Kalian jumlahkan semua frekuensi kali X tadi, frekuensi kali nilai tengah tadi, kalian jumlahkan semuanya. Ini adalah 6177, terus dibagi banyaknya data yaitu 80 tadi. Jadi 6177 dibagi 80 menghasilkan 77,2125 gitu. 77,2125 adalah rata-ratanya. Jadi harus kalian ingat bagaimana caranya. Kita menggunakan nilai tengah. Nah, yang kedua, median atau rata-rata. Median atau nilai tengah, maaf.
median atau nilai tengah. Jadi pada median ini ada rumusnya tersendiri, jadi harus kalian ingat ya rumus dari median ini, yaitu median sama dengan TB atau tepi bawah kelas median ditambah K atau yaitu panjang kelas kali N per 2. N ini adalah banyaknya siswa ya, banyaknya siswa semua, dikurangi F yaitu frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, dan per FM frekuensi kelas median. Nah, untuk lebih pahamnya kita lanjut ke contoh. Kita gunakan data yang kita olah tadi ya. Jadi pertama kan kita mau cari dulu tepi bawahnya yang mana, K-nya yang mana, N yang mana, F-nya yang mana, FM-nya yang mana, semua itu. Jadi untuk ini kan kita mencari nilai tengah ya, Jadi kita cari dulu dari 80 ini nilai tengahnya itu ada di mana. 8 tinggal kalian bagi 2 lah. Jadi 80 bagi 2 sama dengan 40. Jadi nilai tengahnya berada pada data yang ke-40 atau siswa yang ke-40. Nah, siswa yang ke-40 ada di mana ini? Kalian lihat. Ini kan siswa ke-1, sampai sini sudah 6. Sampai di sini sudah 13 siswanya. Nah, ternyata ini kan 40. Ternyata siswa ke-40 ada di sini. Ada di sini tadi. Siswa ke-40 masuk. Ini kan 1 tambah 5 6, tambah 7 13, tambah 12 25. Terus 25 tambah 25 yaitu 50. Berarti sini sampai siswa 50. Berarti siswa 40 ada di sini juga, maka ini dinamakan kelas median. Ini adalah kelas mediannya. Nah, karena kita sudah dapatkan kelas mediannya, kita tinggal gunakan kita gunakan rumus tadi, yaitu tepi bawah. Tepi bawahnya ini adalah, ini kan 74. Ini bawahnya ya, tepi bawahnya 74. Kita kurangi 0,5. Jadi 73,5. 73,5 itu adalah tepi bawah. Kalau tepi atas yang ini 82 ini kalian tambahkan 0,5. Jadi ini dikurangi 0,5, ini ditambah 0,5. Ini tepi bawah dan ini tepi atas. Jadi kalau ini misalkan 38 kelas ini ya, kelas yang ini, tepi bawahnya itu 37,5 karena kita kurangi 0,5. Jadi kita dapatkan tepi bawahnya itu 73,5. Terus K ini adalah panjang kelasnya. Tadi kan panjang kelasnya yaitu 9 ya, harusnya 9 ini harusnya. Panjang kelasnya itu 9. Jadi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terus N per 2. N ini kan 80 banyaknya siswa, kalian bagi 2 itu 40. Dikurangi 25. 25 ini adalah frekuensi kumulatif dari sebelumnya. Jadi kelas sebelumnya ini kalian tambahkan semua. 1 tambah 5 tambah 7 tambah 12. Itu sama dengan 25. Sedangkan FM ini adalah frekuensi kelas median, yaitu 25 ini. Jadi misalkan kalau di sini kelas mediannya, misalkan di 12 ini ya kelas mediannya, berarti frekuensi kumulatifnya itu 1 tambah 5 tambah 7, yaitu 13. Sedangkan kelas mediannya, frekuensi kelas mediannya yaitu 12. Jadi 13 per 12 ini nanti kan gitu. Jadi 73,5 ditambah 4,8. Untuk kalau ada kesalahan perhitungan mohon dimaafkan ya. Menghasilkan mediannya 12,1. Jadi kita lanjut modus yang ketiga. Yang ke modus. Nah, jadi pada modus ini ada juga rumusnya. Jadi tiapnya semuanya pakai rumus ya. Pakai rumus untuk pengolahan data. Karena ini adalah data bilangan. Jadi kita untuk mengolahnya itu kita menggunakan rumus. Pada modus ini ada rumusnya itu tepi bawah juga dikalikan panjang kelas dikalikan selisih
frekuensi kelas modus dengan sebelumnya per D1 tambah D2. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh saja. Nah, contohnya ini. Kita mau mencari modusnya. Kita lihat ya, modus itu kan nilai terbanyak. Jadi kita lihat dulu, kita cari dulu kelas modus terbanyak di mana. Nah, kelas modus terbanyak kan kalian perhatikan yang mana ini paling banyak modusnya. Siswa yang mana banyak yang paling banyak siswanya yang mana? Yaitu 25. Ternyata kelas modusnya di sini juga. Jadi ini kebetulan saja ya, kebetulan di sini juga kelas modusnya. Tinggal kita masukkan rumus tadi, yaitu TB ditambah K D1 per D1 tambah D2. TB-nya itu kan 73,5 ya, tepi bawah. Terus K-nya itu 9 juga. Terus D1 ini 25 dikurang 12 sebelumnya. Terus D2-nya 25 kurang 22. Jadi gitu, jadi 13 per 13 tambah 3. Menghasilkan 73,5 ditambah 6,5 sama dengan 80. Jadi sampai sini saja dulu video kali ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang ukuran letak data dan ukuran penyebaran data. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.